Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat semua ya. Bertemu lagi dengan Ibu di materi sistem pencernaan. Eh, Sebelumnya, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Eh, April ada? Ada. Andy ada? Ada. Azmi ada? Ya, baik, semuanya hadir semua ya. Alhamdulillah kita semua masih diberi kesehatan uh, uh, agar kita dapat berkumpul belajar bersama lagi di sini. Tetap semangat ya. Sebelum itu kalian pasti sudah pernah mendengar apa itu sistem pencernaan, zat makanan, dan lain-lain. Ibu ingin bertanya sebentar. Di antara kalian ada yang bisa menjelaskan apa itu tentang zat makanan? Ayo acungkan tangan. Ya, April silakan. Ya, baik, benar sekali ya. Zat makanan ini adalah suatu senyawa atau molekul kimia sebagai sumber energi yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk dapat hidup dengan baik. Dengan adanya zat makanan ini, manusia ini akan tumbuh dan berkembang dengan baik. Pertanyaan yang kedua ya, coba bagaimana proses pencernaan di dalam tubuh? Ada yang tahu? Ya, Andy, silakan. Ya, baik, benar sekali ya. Proses pencernaan di dalam tubuh ini berawal dari mulut. Makanan dikunyah secara mekanik dan kimiawi. Makanan yang sudah dikunyah akan melewati faring atau persimpangan saluran dari rongga mulut ke kerongkongan. Setelah melewati faring, makanan kemudian masuk ke kerongkongan. Di dalam kerongkongan ini, makanan akan didorong menuju lambung. Sampai sini semuanya paham kan? Ya, baik. Selanjutnya kita akan masuk ke kegiatan inti. Nah, baik, selanjutnya kita masuk ke kegiatan inti, yaitu kegiatan inti pembelajaran ya. Nah, sebelum itu Ibu akan memperlihatkan di sini ada gambar contoh-contoh bahan makanan yang termasuk ke dalam zat makanan. Ya, bisa dilihat ya pada gambar berikut ini. Nah, gambar yang pertama yaitu ada makanan yang mengandung karbohidrat. Nah, di sini ada roti, jagung, nasi, dan lain-lainnya. Fungsi karbohidrat sendiri ini yaitu fungsi utamanya sebagai sumber energi bagi tubuh. Asupan karbohidrat dari setiap makanan yang dikonsumsi akan dipecah menjadi gula di dalam tubuh, kemudian diserap oleh saluran pencernaan dan masuk ke dalam aliran darah. Lanjut ke gambar yang kedua, yaitu ada makanan yang mengandung protein. Di antaranya yaitu ada ikan, telur, dan lain-lain. Fungsi protein ini pertama, protein ini merupakan nutrisi penting untuk memperbaiki sel, memproduksi sel baru, dan membuat organ tubuh bekerja dengan baik. Protein ini terdiri atas asam amino yang secara umum terbagi menjadi asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Baik, lanjut ke gambar yang ketiga, yaitu ada makanan yang mengandung lemak. Makanan yang mengandung lemak ini contohnya yaitu ada makanan yang menggunakan minyak. Minyak itu mengandung lemak ya. Fungsi lemak ini bagi tubuh yaitu sebagai bahan energi dan menyimpan energi terbanyak di dalam tubuh kita. Nah, baik, selanjutnya yaitu di sini ada gambar proses pencernaan pada manusia. Nah, sebelum itu, setiap makanan yang dikonsumsi akan melalui proses pencernaan makanan di dalam tubuh.
Melalui proses ini, energi dan beragam jenis nutrisi penting akan dihasilkan sehingga tubuh dapat berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, kesehatan saluran pencernaan ini harus tetap terjaga dan diperhatikan. Baik, proses pencernaan yang pertama yaitu dimulai dari mulut. Mulut adalah awal dari saluran pencernaan. Saat makanan dikunyah di dalam mulut, kelenjar liur akan memproduksi air liur guna menghasilkan makanan. Air liur ini mengandung enzim amilase yang berfungsi untuk mengolah karbohidrat menjadi glukosa dan energi. Nah, setelah makanan selesai dikunyah, lidah akan mendorong makanan yang sudah halus ke belakang mulut menuju esofagus atau kerongkongan. Nah, selanjutnya makanan akan dibawa ke lambung. Nah, di dalam lambung ini, makanan atau minuman akan bercampur dengan enzim pencernaan dan asam lambung. Asam lambung akan dipecah dan dihasilkan kembali hingga teksturnya menjadi cair. Nah, asam lambung ini juga berfungsi untuk membasmi kuman dan virus makanan atau minuman yang dapat menyebabkan penyakit infeksi. Setelah selesai dicerna di lambung, otot lambung akan mendorong makanan agar bergerak ke usus halus. Nah, di usus halus ini melanjutkan proses pencernaan menggunakan enzim yang dikeluarkan oleh pankreas dan empedu dari hati. Enzim ini bertugas untuk memecah protein, lemak, dan karbohidrat dari makanan. Selain itu, bakteri di usus kecil ini juga memproduksi enzim untuk mencerna karbohidrat. Nah, setelah makanan dipecah, dinding usus kecil kemudian dinding usus kecil menyerap air dan nutrisi dari makanan ke dalam aliran darah. Sementara itu, sisa-sisa makanan ini yang tidak dicerna atau diserap akan dibawa ke usus besar. Nah, di usus besar ini akan terjadinya pemadatan sisa makanan. Tugas utama dari usus besar yaitu menyerap air dan nutrisi yang tersisa dan sisa makanan, sehingga menjadi lebih padat dan membentuk tinja. Nah, tinja kemudian disimpan di rektum hingga didorong dan dikeluarkan bersamaan dengan racun, limbah, dan cairan berlebih dari dalam tubuh melalui anus saat membuang air besar. Sampai sini paham kan? Baik. Nah, baik, selanjutnya kita akan melakukan uji coba pada materi zat makanan ini. Yang pertama yaitu uji coba pra-eksperimen. Nah, zat yang terkandung di dalam suatu bahan makanan dapat diketahui melalui praktikum biologi uji makanan. Nah, ada 4 bentuk uji makanan yang bisa dilakukan, yaitu ada uji amilum, uji glukosa, uji protein, dan uji lemak. Nah, 4 uji makanan tersebut dapat digunakan untuk menyelidiki bahan apa saja yang terkandung di dalam sebuah bahan makanan. Nah, setiap jenis uji makanan ini memiliki cara dan langkah yang berbeda pada pelaksanaannya. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan reagen yang digunakan pada praktikum tersebut. Yang pertama yaitu ada lugol. Nah, lugol ini digunakan untuk menguji bahan makanan yang mengandung karbohidrat atau amilum. Bahan makanan yang mengandung amilum atau karbohidrat ini bila ditetesi lugol akan berubah warna menjadi biru hitam. Nah, semakin gelap warnanya berarti makanan tersebut semakin banyak mengandung karbohidratnya. Yang kedua yaitu ada biuret. Nah, biuret ini yaitu NaOH dan CuSO4 adalah reagen yang digunakan untuk menguji kandungan protein. Bahan makanan yang mengandung protein akan berubah menjadi ungu setelah ditetesi biuret. Hal ini terjadi karena ada ikatan protein dengan biuret yang menghasilkan dasar reaksi kompleks. Koordinasi antara Cu2+ dengan gugus min
gugus negatif C sama dengan 0 dan NH ikatan peptida dalam larutan alkalis. Nah, menghasilkan perubahan warna menjadi ungu atau lembayang. Yang ketiga yaitu ada benedit. Benedit ini yaitu Vehling A dan Vehling B. Adalah reagen yang digunakan untuk menguji kandungan glukosa pada bahan makanan. Bahan makanan yang mengandung glukosa akan berubah menjadi warna merah bata setelah ditetesi benedit dan kemudian dipanaskan. Yang terakhir yaitu ada kertas buram, digunakan sebagai uji coba lemak. Bahan makanan yang mengandung lemak akan membuat kertas buram tersebut menjadi transparan jika dioleskan pada kertas buram. Yaitu ada uji coba eksperimen atau kita praktikum langsung. Nah, sebelum itu kalian bentuklah kelompok beberapa orang. Satu kelompok 6 orang ya. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan uji eksperimen pada uji coba praktikum zat makanan yang menggunakan reagen benedit, lugol, dan biuret. Sebelum itu kalian ambil alat dan bahannya yaitu di lab laboratorium. Nah, alatnya ini ada tabung reaksi dengan raknya, pipa tetes, mortal, cawan petri, spatula, pembakar bunsen, penjepit tabung reaksi, kertas buram, korek api, dan tisu. Untuk bahannya sendiri yaitu ada benedit, biuret, lugol, roti, kedelai, putih telur rebus, pisang, dan margarin. Nah, ayo silakan ambil terlebih dahulu alat dan bahannya di laboratorium. Saya tunggu di sini. Nah, baik, alat dan bahannya sudah lengkap semua. Ya, terima kasih. Untuk langkah percobaannya yaitu percobaan pertama pada uji amilum. Yang pertama yaitu disiapkan larutan lugol secukupnya. Kemudian bahannya yaitu ditumbuk di atas cawan petri. Kemudian diteteskan lugol pada bahan makanan yang sudah dihaluskan. Ya. Kemudian amatilah perubahan yang terjadi dari perubahan warna, bau, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu langkah pada uji coba lemak. Ayo disiapkan terlebih dahulu kertas buramnya. Ya. Kemudian oleskan bahan makanan di atas kertas buram tersebut. Kemudian amatilah yang terjadi pada kertas buram tersebut. Nah, yang ketiga yaitu ada uji coba glukosa. Sebelumnya itu siapkan larutan benedit dan tabung reaksi. Nah, kalau ada kelompok yang tidak kebagian tabung reaksi atau tidak cukup tabung reaksinya, boleh meminjam ke kelompok lainnya. Nah, selanjutnya haluskan bahan makanan, kemudian masukkan ke dalam tabung reaksi tersebut. Kemudian diberi 5 atau secukupnya saja tetesan, diberi 5 tetesan atau secukupnya saja larutan benedit pada setiap makanan tersebut. Kemudian amatilah perubahan yang terjadi. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu ada uji coba protein. Nah, di uji coba protein ini siapkan larutan biuret dan 6 tabung reaksi beserta raknya. Sudah? Ya. Selanjutnya yaitu bahan makanan tersebut itu dihaluskan terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Nah, kalau sudah diberi 3 tetes pada masing-masing makanan tersebut. Kemudian kalian amatilah perubahan yang terjadi ya. Ya, baik. Apakah sampai sini paham? Ya, silakan nanti hasilnya
serahkan kepada ibu ya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu dari semua kegiatan pembelajaran yang kita lalui, ibu akan simpulkan beberapa ya. Nah, jadi kesimpulannya ini, yang pertama, zat makanan terdiri dari karbohidrat, lemak, protein, air, mineral, dan vitamin. Karbohidrat dibagi menjadi 3 macam, yaitu monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Protein harus diubah terlebih dahulu menjadi asam amino. Asam amino dibagi menjadi 2 macam, yaitu asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Lemak akan diurai menjadi 1 molekul gliserol dan 3 molekul asam lemak. Asam lemak dibedakan menjadi 2, yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Selanjutnya itu pencernaan pada manusia dibagi menjadi pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik tidak melibatkan enzim, sedangkan pencernaan kimiawi melibatkan enzim. Sistem pencernaan manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Fungsi sistem pencernaan adalah menerima dan mencerna makanan, kemudian memisahkan dan membuang sisa makanan yang tidak bisa dicerna oleh tubuh. Nah, untuk menghindari penyakit atau gangguan yang akan mengancam, seperti misalkan memperhatikan kebersihan makanan dan minuman yang akan kita konsumsi, kebersihan mulut dan gigi, konsumsi makanan bergizi, dan masih banyak yang lainnya. Ada beberapa kelainan atau gangguan pada sistem pencernaan makanan dapat diperiksa atau diatasi dengan alat yang disebut yaitu dengan endoskop. Nah, cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Untuk tugas di rumah yaitu dibuat laporan praktikumnya ya, dari praktikum yang sudah kita lakukan. Kemudian dikumpulkan pada minggu depan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.